ini apa namanya paham PKI. Ya, seperti apa pandangan Abang? Oke, saya sebagai seorang praktisi hukum memandangnya itu dari kacamata hukum. Artinya suatu hukum itu bisa dilakukan itu kalau memang ada suatu bukti tertentu dengan didukung saksi, dengan didukung petunjuk dan yang lainnya. Dan yang lebih utama adalah keputusan. Nah, kalau kita berangkat tentang PKI itu sudah selesai. Bahkan PKI itu sudah menjadi lembaga terlarang di Republik Indonesia. Jadi kalau masih ada orang yang berstatement bahwa PKI itu masih ada, bahkan PKI itu sudah menyusup di organ-organ TNI, di organ-organ administrasi negeri lainnya, ASN atau pejabat apa, itu saya sangat sayangkan. Karena apa? Dalam hal ini apalagi statement dari seorang pejabat tinggi di TNI, otomatis dia tahu kok sejarah awal. Ya ada dua, kelahiran Pancasila pertanggal 1 Juni itu clear lahirnya Pancasila, di mana di dalam Pancasila itu menjadi satu ideologi, menjadi bagian lambang ataupun ideologi negara. Kita harus hormat kepada ideologi dan lambang negara kita. Itu satu. Yang kedua, kenapa adanya kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober? Karena Pancasila diuji. Integritas bangsa kita diuji, yaitu adanya terkait penculikan. Beberapa jenderal, kalau nggak salah ada 6 jenderal diculik dan dibantai di lubang buaya. Dan kebetulan pada saat itu penculiknya diduga adalah orang-orang yang masih berafiliasi di TNI ataupun di Angkatan Darat pada saat itu. Nah, tetapi sejalan dengan fakta sejarah, pemerintah kita sudah membubarkan daripada PKI tersebut. Nah, sangat disayangkan di tahun 2021 ini ada statement kembali tentang PKI. Nah, kita harapkan kita sudahilah semuanya itu. Karena Pancasila sudah diuji, ternyata Pancasila itu sakti. Kita tetap tunduk kepada bingkai kita yaitu NKRI, dan ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Terutama sila yang ketiga. Kita harus jaga yang namanya persatuan bangsa. Jangan karena satu keinginan ataupun ambisi tertentu, baik itu ambisi politik, ambisi jabatan, ambisi apapun itu, maka bisa lagi membuat statement yang aneh-aneh, terutama tentang kebangkitannya PKI. Siapapun sudah tidak mau lagi mengulang sejarah kelam, di mana sejarah tersebut kita sudah kubur dan tidak perlu lagi kita ungkit-ungkit. Mari kita sosong secara bersama-sama untuk new normal, hidup baru dengan apa? Tetap menjaga ideologi kita, ideologi Pancasila. Pancasila tidak bisa ditawar-tawar. Pancasila tidak bisa lagi dirubah. Pancasila adalah harga mati. Itu yang kita harapkan, dan NKRI itu betul-betul adalah yang memang kita harus jaga persatuan. Kita tidak bisa terpecahkan oleh apapun statement, perkataan siapapun, baik itu perorangan, baik itu institusi ataupun organisasi yang lainnya. Oleh sebab itu, jaga persatuan. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Semoga Pancasila menjadi ideologi abadi kita. Salam dari Togas Timurang. Dari yang bersangkutan membuat statement seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau orang membuat suatu statement pasti ada maksud dan tujuan. Terkait kebenaran maksud tujuan orang tersebut ada di diri dia. Kita tidak bisa meraba-raba. Tetapi kalau kita bisa mengeneral, itu kalau kita bisa mengambil kata-kata mungkin yang diharapkan itu menjadi, kalau istilah anak muda sekarang, pansos ya. Jadi untuk menaikkan rate-nya dia, menaikkan status sosial dia lagi, dia lupa bahwa diri dia itu tidak lagi menjabat atau memegang peranan penting. Dia sudah kembali menjadi masyarakat biasa. Seharusnya kalau kita sudah menjadi masyarakat biasa, mari kita tetap bersatu. Bukan membuat statement-statement yang malah menyesatkan masyarakat kita sendiri. Itu yang kita harapkan. Thank you, Abang. Siap.